Kalau punya anak asma, aku tuh selalu bawa nebulizer kemana-mana. Tapi anak-anakku sekarang juga lagi dalam treatment yang tiap malam tuh, tiap malam sama tiap pagi tuh mereka treatment yang ada obat semprotnya gitu. Jadi liburan kemarin tuh agak spesial karena bayangan aku tuh kayak istirahat, aku mau jalan-jalan ke tempat yang santai. Tapi ternyata Jogja itu tahun ini dari 3 tahun terakhir kayaknya ini terpenuh gitu kan. Jadi Jogja penuh banget, semua jalanan macet dan aku ketambahan pasien. Jadi kan Mas Anung habis operasi, kakinya habis pasang pen, nggak boleh napak selama 6 minggu. Jadi Mas Anung kemanapun aku harus nemenin, dia syuting aku nemenin. Terus anakku yang satu sunat. Jadi kayak nggak liburan kemarin. Jadi tiba-tiba besok udah sekolah kayak belum ngapa-ngapain. Cuman ya udahlah, yang penting anakku udah dapat sunat sesuai plan awal. Mas Anung juga progres penyembuhannya juga baik gitu. Seenggaknya udah nggak di Jakarta ya, karena kalau di Jakarta kan walaupun di rumah aja kan udaranya kan nggak sebagus di Jogja. At least aku dapat udara yang bagus. Terus anak-anak kalau di rumah Jogja tuh karena rumahnya lebih luas, mereka bisa lari-larian, ada sepupunya yang jarang ketemu gitu. Jadi tetap kerasa liburan sih kemarin. Cuman emang liburannya nggak serileks biasanya karena ngurusin ada tambahan 2 pasien gitu. Bisa dikatakan kayak udara Jakarta nggak sebagus Iya. seperti apa sih? Jadi buat ibu yang punya atau enggak orang yang punya keluarga asma, sensitif paru-paru gitu kan, buat hidup di Jakarta tuh rasanya berat banget gitu karena pasti jadi kumat gitu karena udara yang nggak bagus kan, jadi pada batuk, sesek gitu kan, alerginya gitu kan. Jadi ya ketika ada waktu bisa keluar dari Jakarta, cari daerah yang udaranya lebih baik, pasti aku akan pergi gitu. Dan alhamdulillah aku ada pilihan, aku ada rumah di Jogja. Makanya kalau lagi libur kabur ke Jogja gitu karena udaranya lebih baik, anak jadi jarang sakit. Alhamdulillah, terus ngerasa paru-paru tuh udah lebih sehat aja. Bisa dikatakan kayak punya anak-anak yang semua ada beberapa yang gangguan pernapasan dan ada yang jadi Mostly ya. seperti apa? Ya capek sih sebenarnya ya, bolak-balik ke rumah sakit. Terus anakku tuh udah setahun lebih setiap bulan pasti ke rumah sakit gitu kan, kontrol. Jadi kontrol buat memastikan asmanya nggak kumat gitu. Dan ya nggak apa-apa sih, perjuangan orang tua aja gitu. Karena buat aku semakin mereka besar sakitnya badannya lebih kuat, sakitnya jarang kumat gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, itu salah satu perjuangan kita ngurusin anak. Ada suka gonta ganti yang Ya. Kalau ditanya capek, capeknya ke hati ya, ke mental. Karena ketika ngelihat anak sakit tuh ya kadang-kadang ya fisik pasti capek lah, kita bolak-balik gimana bagi waktunya. Tapi mentalnya tuh ngelihat anak sakit, nafasnya susah, wah itu luar biasa secara psikisnya gitu. Makanya ketika anak udah sakit biasanya di posisi itu aku kadang-kadang ngelihat orang yang hidupnya lebih susah, yang diujinya sama Allah lebih berat gitu. Kayak misalnya di Gaza sekarang, ketika anak kita sakit lihat di Gaza, aduh kita udah jauh lebih baik kok. Jadi ketika lagi diuji sama Allah, aku biasanya melihat orang lain yang diuji lebih berat, itu menguatkan aku dan ngerasa ya udahlah, ini nggak seberapa apa yang Allah kasih ujiannya ke aku gitu. Kalau lagi apa? Lagi kumat semua, Allahu Akbar. Tegang, pokoknya gini, jangankan kumat semua, satu anak mulai sakit aja udah mulai batuk. Tegangnya banget, karena kan yang namanya anak banyak, tidurnya juga barengan, mainnya bareng, pingpong biasa ya. Yang ini terus kesini, jadi tiap ada anak mulai sakit, biasanya udah tahu kamu di karantina ya. Jadi kalau anak udah batuk, kamarnya udah misah sendiri. Terus jangan terlalu deket. Misalnya dia di ruang TV, berarti adik-adiknya di ruang keluarga gitu. Jadi anakku udah paham gitu. Ketika mereka nggak enak badan, berarti mereka nggak boleh terlalu main bareng dulu gitu. Karena yang serem tuh pingpong. Kalau udah pingpong tuh kayak, aduh ya sini baru sehat. Tiba-tiba ini baru mulai, ini sehat lagi baru mulai. Itu yang capek biasanya. Tapi alhamdulillah nggak pernah sih yang berbarengan banget semua gitu. Sibil sih ya, sebenarnya kan aku udah pernah merasakan ngurusin Bumi ya gitu. Bumi dulu remaja gitu kan, sampai sekarang usia udah 23 tahun gitu. Cuman ketika punya anak ABG-nya perempuan tuh rasanya beda banget gitu. Karena kayak tegang banget, kayak dia tiap mau pergi sama temennya kayak aduh, dia dandan lah, dia pakai dia styling gitu kayak aduh, hati-hati ya Sibil. Makanya aku berusaha menjadi sahabatnya dia gitu, karena aku pengen anakku bisa terbuka, bisa cerita dengan aku, karena aku juga pernah seumur dia. Ada masanya kita lagi genit-genit, lagi centil, lagi pengen dandan, lagi pengen menarik perhatian orang lain gitu kan. Nah kalau dia masih diam nyaman dan bisa cerita sama aku ngerasa lebih tenang aja. Seenggaknya aku bisa tahu perkembangannya gitu.
ya beda banget sama kita dulu gitu. Dengan ada media sosial kan pengetahuannya lebih luas, lebih 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 apa ya? Pikirannya lebih jauh dibanding kayak aku dulu waktu seumur Sibil gitu, karena dia tahu lebih banyak dari aku ngerasa jauh lebih pinter lah dari aku dulu gitu. Nah sekarang karena aku mendidik anak remaja di tahun 2024 ya aku jadi orang tua yang harus belajar juga. Jadi aku nggak bisa pakai ilmunya orang tua aku dulu gimana mendidik aku. Jadi aku harus update terus, jadi supaya aku bisa mendidik Sibil dan anak-anakku yang lain sesuai dengan zamannya dan usianya. Udah kenal cowok ganteng belum sih Kak? Atau siap? Kalau yang Sibil ya cuman nggak selera bukan tipeku gitu. Tapi adiknya yang Kala yang umur 10 tahun malah lucu, dia lagi ditaksir sama temennya gitu kan. Dan dia cool banget karena dia tomboy gitu, dia senangnya bola lah, dia nggak senang dandan, kerjaannya kalau kemana-mana pakai baju bola. Ada cowok naksir dia tuh cool banget, kayak ada cowok yang nembak dia, "Kal aku naksir sama kamu." "Oh oke. Makasih ya, thank you udah confess sama aku," gitu kan. Terus besoknya cowoknya teman sekolah itu ke Indomaret, jajan bareng ke Minimart sama dia gitu. "Kal kamu aku bayarin ya, kenapa ya, soalnya aku suka sama kamu." "Nggak usah makasih." Terus aku lihat chatnya gitu, karena kan dia terbuka. Dia baca deh chatnya, "Kal apa yang harus aku lakuin ya supaya kamu suka sama kamu?" Kamu suka sama aku, kayak aduh gitu kan. Aku gemes, akhirnya aku bilang sama mamahnya si cowok itu, "Anak lo gemes banget, sungguh-sungguh banget." Mamanya panik kan kayak, aduh maaf ya anak aku sampai ngomong gitu. Nggak apa-apa, malah ya Kala sebagai perempuan dengan kecuekannya dan tomboy itu ada cowok yang naksir kan pasti itu ya makasih, jadi bikin dia lebih pede gitu kan. Aku juga sebagai orang tua, oh ya walaupun anakku tomboy, santai banget juga cowok juga tetap naksir dia gitu. Cuman ya emang belum mikir ke sana juga. Jadi anaknya masih cool dan aku senang dia bisa terbuka sama aku gitu. Sama sih, aku sama Mas Hanung tipe yang orang tua terbuka yang sebisa mungkin supaya anak bisa tetap nyaman curhat sama kita. Jadi ya kita sama anak-anak tuh ya berusaha menjadi sahabat, nggak yang nunjukin ngelarang, tapi kita mengikuti perkembangan usia mereka, kira-kira mereka di umur segini udah mulai naksir ya, gimana sih rasanya gitu-gitu. Jadi nyaman lah insya Allah. Kak, satu tema lagi nih, tematik hujan seperti apa sih di kawasan rumah sendiri? Udah mulai tegang gitu, jadi ya lama banget kemarin kemarau yang kita harapin hujan. Pas hujan ya manusia tegang lagi karena baru hujan sejam aja. Akses rumahku kan di daerah Ampera Kemang gitu kan. Jadi kalau ke sebelah kiri semuanya turunan, udah kekepung, pasti udah kena banjir gitu kan. Ya udah mulai bingung, jadi aku berharap pemerintah Jakarta yang sekarang bisa menuntaskan masalah ini gitu. Karena apalagi kan daerah Kemang kan daerah utama juga gitu kan. Dan solusinya supaya bisa segera jelas gitu. Dulu sih sempat di zamannya Ahok itu kerasa banget ya perubahannya. Ketika ada banjir, titik-titiknya berkurang banyak, responnya cepat. Ya aku berharap pastinya dengan zaman makin maju, dengan pejabat yang sekarang bisa belajar yang lebih banyak dari yang dulu, bisa lebih baik penanganannya. Oh enggak, kalau masuk ke rumah enggak, ke jalanan juga enggak, cuman akses Kemang itu kalau ke daerah kiri tuh kayak ke Antasari gitu udah habis. Pokoknya kalau mau belok kiri semua jalanan tuh banjir karena Kemang tuh kalau gini turun dulu ke bawah terus ke atas. Tapi kalau kita kebuang ke Mampang ke arah kanan agak lumayan, tapi Mampang juga banyak titik yang banjir gitu. Jadi ya semoga solutif lah gitu. Sebenarnya mau musim hujan, musim apa, karena kita tinggal di Jakarta udaranya juga nggak baik kan, jadi ya imunitas tetap selalu dijaga sih pastinya gitu. Mhm. Kalau punya anak asma, aku tuh selalu bawa nebulizer kemana-mana. Tapi anak-anakku sekarang juga lagi dalam treatment yang tiap malam sama tiap pagi tuh mereka treatment yang ada obat semprotnya gitu. Jadi, tapi ya kalau anak asma gini, suami, anak asma semua, jadi yang aku bawa kemana-mana nebulizer. Sama-sama, makasih.